Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik semua yang dari SDAPM mau berbicara mengerjakan tugas kreasi. Ya, terima kasih sekali lagi buat adik-adik. Sekarang kita mau belajar tentang wudu. Ada yang tahu wudu itu buat apa? Nah, itu harus satu lagi. Biasanya kalau kita mau belajar itu kan harus dulu ya. Nah itu berarti harus sholat sebelum sholat. Nah wudhu juga itu ada beberapa yang batal. Ada yang tahu nggak ya batal wudhu apa itu? Kentut. Nah terus tidurnya dalam posisi apa? Kalau kita tidur duduk itu batal nggak wudhu? Nggak batal. Kalau tidur duduk tuh nggak batal. Jadi kalau misalnya kita tidur duduk masih misalnya itu nggak batal sebenarnya. Tapi kalau kita tidur sambilan itu batal wudhunya. Jadi kalau mau sholat lagi bangun tidur harus tidur lagi. Terus kalau selain itu apa lagi? Kalau nyentuh lawan jenis itu batal kan? Batal ya. Kalau kita nyentuh lawan jenis misalnya jadi namanya siapa nih? Rizky mau sholat terus nggak sengaja terus siapa? Yang parah. Nah nanti batal wudhunya Rizky kalau Rizky mau sholat dia harus wudhu lagi. Gitu. Nah terus apalagi yang batal dulu selain itu? Lagi nggak? Menurut adik-adik? Saya tadi tidur, kentut, bersentuhan dengan lawan jenis, lagi nggak? Makan itu nggak batalin ya, tapi ada daging yang bisa dibatalkan itu. Daging apa? Daging babi, ya betul. Ada lagi itu daging unta. Daging unta itu batal itu, ya betul. Oke, nah habis itu kita kalau udah wudhu biasanya doa. Doa. Ada yang apa? Doa. Yang orang apa? Nggak apa? Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ada cukup satu cukup kalau itu ya. Kalau misalnya wudhu nih, apa aja sih yang dibahas? Pertama, kalau wudhu, terus mulut terus. Tapi sebelum muka ada apa? Hidung. Sebelum setelah itu muka habis muka. Sampai ke siku. Nah selanjutnya ini dijelaskan oleh Nakfir tadi anak-anak lain kata Andi ya. Boleh kata Andi. Sekarang di sini ini meneruskan yang tadi Andi kan tadi membahas dengan dulu. Tadi ada tulis kumur terus masuk itu masuk A. Kalian tahu nggak hukum wudhu itu yang wajibnya memasukkan ada berapa nih? Kalian tahu? Dari tahu nggak? Pertama yaitu minyak dulu, terus basuh muka yang wajibnya ya basuh muka. Yang ketiga yaitu perjalanan memasuk itu apa yaitu memasuk baru membasuh itu dilakukan secara tertib. Tahu nggak maksud dilakukan secara tertib? Secara tertib itu maksudnya itu kayak berurutan, nggak boleh dari muka langsung ke kepala. Maka duduk juga harus berurutan. Kalau sebenarnya masih tadi ada dibilang itu masih itu apa? Basuh. Oke. Terus tadi kan untuk batal wudhu udah, untuk wajibnya sudah dan sunahnya. Terus kalau lihat dulu ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Yang mana tahu? Coba. Kamu tahu nggak? Lihat dulu kan. Apa itu? Berapa? Dulu ya. Tadi kan sebelumnya itu lihat dulu kan untuk menghilangkan najis. Lihat dulu itu untuk menghilangkan najis kecil. Nah seperti tadi kita kayak bentul terus kencing gitu kok air kecil itu
kecil. Nah, terus untuk di wudhu itu kan kita untuk sholat, itu kan sebelum sholat kita berwudhu terlebih dahulu. Nah, habis itu kakak ini membahas sholat. Nah, sholat wajib ada berapa? 5. Nah, apa aja coba sebutin kamu sebutkan. Adit, tahu nggak? Nah, itu wajibnya sholat. Terus kalau niat-niatnya kalian udah pada hafal belum? Niat sholat. Nah, sholat subuh. Terus suci ada ini Alhamdulillahi. Kalau tadi kan udah disebutin ya, sholat kita ada 5. Kalau sholat subuh ada berapa rakaat? Kalau zuhur, maghrib, 3. itu bagus sekali. Kalau kan tadi sudah wajib-wajibnya ya. Untuk selanjutnya paling kalau dari prakteknya akan dilakukan oleh kakak Markus. Ini kan saya nama saya Mahfud ya, Kak Mahfud. Sebelumnya ini Kak siapa tadi tahu? Kak Hafiz. Hafiz. Di sini saya mau melanjutkan ya. Selanjutnya itu apa tadi? Praktek ya, praktek sholat. Nah, di sholat itu ada rukun sholat, itu ada dalam kelas ya. Yang pertama itu niat ya. Niat itu ada yang tahu kan niat itu di mana niat sholat itu pas di mana? Itu enggak. Niat pas sholat di mana? Di mana? Mau sholat. Ya. Kalau namanya niat itu di hati ya. Kalau lafaznya itu kayak ada yang bisa boleh niat sholat zuhur, usolli, ya, zuhri, kalau itu tuh lafaz ya, lafaz. Tapi kalau niat itu di hati. Jadi yang pertama itu niat, kemudian yang kedua ada takbir atau imam, mengangkat tangan ketika memulai sholat. Kemudian yang ketiga itu ada berdiri. Itu termasuk ke rukun sholat. Nah, gimana sih kalau dengan ada orang yang seumpama nggak kuat berdiri gitu? Nah, itu ada keringanan. Nah, bisa duduk atau berbaring ya. Kemudian setelah berdiri membaca Fatihah ya. Itu tuh hukumnya wajib ya untuk membaca Fatihah. Nah, ada juga banyak orang yang membaca Fatihah itu di dalam hati, nggak diucapkan. Itu nggak boleh karena kan di sini membaca ya, otomatis kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Boleh di dalam hati. Ya. Kemudian yang terakhir juga ada ruku ya, ada ruku. Kemudian yang selanjutnya juga ada tumanina atau maksud dari tumanina itu berhenti sebentar. Contohnya kita setelah membaca surat ya, kemudian mau ruku, nah itu jangan langsung ruku, kita berhenti sebentar dulu, kemudian baru ruku. Jadi ada jedanya gitu ya. Kemudian ada sujud, kemudian selanjutnya juga ada duduk di antara dua sujud, tahu kan? Duduk di antara dua sujud. Kemudian juga ada duduk di antara dua sujud. Kemudian ada duduk bagian akhir, tahu kan? Bagian akhir. Kemudian yang terakhir itu ada salam. Nah, tapi salam itu kan salam di sholat itu ada berapa kali? Ada yang tahu? 2. Gimana? Kanan dan kiri ya. Tapi yang masuk rukun sholat itu hanya yang kanan. Gitu. Untuk yang kiri itu tidak masuk ke dalam rukun sholat. Udah. Baik, cukup dari kakak ya, dan teman-teman kakak. Jadi
Oh, jadi kurang lebihnya maaf. Sekian dari kakak dan juga teman-teman kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.